Dok, saya gimana nih, bisa sembuh kah saya? Saya bilang, bisa Bu, ini nanti lambung ibu dipotong, dijahit lagi, udah ibu selesai. Mendengarkan ini saja saya sudah semakin down. Saya memang beberapa kali pernah operasi, tapi mendengarkan lambung dipotong begini begitu, stres saya betul. Setelah saya stres itu anak-anak saya telepon dari Jakarta, gimana mah hasilnya, diceritakan begini-begini. Akhirnya dia sendiri mencoba mencari tahu ke dokter-dokter di Jakarta sampai ke Malaka melalui telemedicine. Singkat ceritanya, kami memutuskan ke Jakarta karena anak-anak di sana sudah ada lebih banyak, di sana 4 orang. Ada cucu, mungkin bisa memberi sukacita. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Sesudah itu CT scan ulang. Di sini ditemukan 5,5 cm. Sesudah di sana CT scan 11. Panik kita, belum sampai 2 minggu sudah semakin besar. Sudah itu, apakah tidak ada kemo dok? Begitu kata suami saya. Kemo sajalah umum. Akhirnya dokter menyerah, mengatakan kemo. Sesudah saya berobat beberapa rumah sakit di sana, akhirnya kami ke Siloam, MRCC Semanggi. Berobat di sana, akhirnya di kemo lah saya, dipasang kemoport, masukkan obat karsinoma. Karsinoma ini ada 100 cc yang harus dimasukkan selama 48 jam. Begitu kerasnya obat itu. Begitu 2 minggu saya sudah lepas satu-satu, bukan gugur, lepas. Akhirnya saya memang sudah menyiapkan diri sebelumnya. Kalau hanya sekedar kulit gosong, rambut rontok, nggak masalah bagi saya. Tapi puji Tuhan, buat sahabat-sahabat saya semuanya penyintas kanker, Tuhan itu baik, teramat baik. Dalam menjalani kemoterapi, saya tahu, saya mengerti perasaan. Waktu kemo, obat itu tidak apa-apa. 5 hari sesudah kemo, rasanya luar biasa. Tapi tidak usah menangis, tidak usah mengeluh kepada Tuhan. Tetaplah bernyanyi memuji Tuhan. Bersyukur saja, Dia baik, sungguh baik. Sangat baik, luar biasa. Saya tidak pernah menangis menjalani sakitnya kemo. Saat ini kalau saya bersaksi, saya sering nangis. Tapi waktu itu saya tidak pernah nangis. Saya berjuang, Tuhan, sampai hanya untuk pipis, maaf cakap, saya hanya buang air kecil saja. Saya ucapkan, terima kasih Tuhan, saya bisa buang air kecil. Jadi bersyukur aja gitu. Karena apa ya, saya lihat teman-teman saya itu buang air kecil pun sulit. Jadi untuk hal-hal kecil saja mari kita bersyukur. Tuhan pasti menyertai kita. Saya yakin dan percaya. Sampai itu terakhir saya kemo tahun 2023 bulan 9. Saya sudah PET scan terakhir bulan 9 tahun yang lalu. Bulan 9 yang lalu. Sebenarnya di kemo ketiga saya sudah dinyatakan bersih. Tapi karena kesakitan saya, suami saya bilang, masih sanggup mah, kita teruskan kali ini. Saya bilang saya harus teruskan, karena supaya tuntas gitu ya. Dokter juga menyarankan tuntaskan siklus kemonya. Jadi buat teman-teman saya, jangan berhenti walaupun dia sudah bilang sudah sembuh, sudah tidak kelihatan. Teruskanlah siklus kemo yang yang dokter sarankan. Kita tidak punya kekuatan lain selain Tuhan dan secara medis yang kita jalani. Singkat ceritanya,